Ya pemirsa, kembali lagi dalam Info Sehat TVRI Stasiun Sulawesi Utara dan narasumber kita untuk hari ini yakni Dr. Gandhi, spesialis obstetri ginekologi dan juga Dr. Bobby Parengkuang, Direktur RSU Hermana Lembea. Oke dokter, kita lanjut ya dalam diskusi ya. Tadi ada pertanyaan nih untuk Dr. Bobby, tapi pending dulu dok. Saya akan kembali dulu sebentar ke Dr. Gandhi. Nah sebenarnya penyebab gitu yang bisa kita bedakan gitu kan dari keputihan itu sendiri. Tadi kan dokter sudah sampaikan ada jamur lah, ada bakteri lah. Sebenarnya seperti apa sih dokter? Dan kemudian mungkin ini perlu kita tekankan dalam pemeriksaan penunjang nanti gitu dok. Ya, silakan dok. Ya, jadi memang keputihan itu ada berbagai penyebab ya. Jadi tidak serta-merta keputihan kalau di masyarakat paling namanya keputihan paling obatnya cuma satu aja. Nah, sebenarnya itu stigma yang salah yang ada di masyarakat. Kalau kita tidak mengobati sesuai dengan penyebabnya, tentu jadinya keputihan itu terus terjadi seperti berulang-ulang. Seperti lingkaran yang tidak pernah ada putusnya kan seperti itu kan. Jadi memang penyebab yang paling sering pada keputihan itu yang pertama adalah bakteri memang. Nah, jadi bakteri ini paling sering yang menyebabkan sebagai penyebab keputihan dan memberikan gejala itu biasanya dia punya warna keputihan itu seperti berwarna kekuningan. Kemudian baunya tuh seperti amis begitu. Nah, kalau tanda-tanda seperti itu biasanya itu lebih mengarah ke penyebabnya karena bakteri. Nah, yang kedua adalah karena jamur. Nah, jamur ini juga paling sering. Nah, kalau jamur ini biasanya warna keputihan itu memang putih. Memang Bahkan putih, seperti memang seperti putih susu begitu. Susu ya. Iya. Dan bahkan dia akan seperti ampas tahu. Kadang menempel pada bagian vagina itu, nah seperti itu. Iya, iya. Dan bau khasnya itu memang dia lebih seperti apa ya? Seperti orang bilang bunga akasia kali ya. Oh gitu ya. Oh iya, seperti wanginya seperti itu kalau pada jamur dan juga memang dia menimbulkan rasa gatal. Oh, Jamur itu yang paling gatal memang. Gitu. Dan sedangkan yang terakhir itu biasanya karena parasit. Itu biasanya disebabkan mungkin seperti karena Trichomonas. Nah, seperti itu juga warnanya itu seperti kuning agak kehijauan. Nah, kemudian sensasinya itu kadang ada rasa nyeri pada vagina seperti rasa terbakar dan juga gatalnya itu lebih parah dibandingkan mungkin karena jamur. Atau mungkin ada juga gejala yang lebih sistemik barangkali, misalnya demam atau apa seperti apa gitu. Biasanya kalau keputihan, kalau yang kemudian sampai menimbulkan gejala sistemik itu, kalau keputihan itu sudah menyebar. Gitu. Artinya dia kalau memang awalnya kan cuma terjadi biasa kan di vagina itu. Nah, kalau kemudian dia akhirnya naik ke atas, dia bisa akhirnya memberikan infeksi mungkin pada saluran kencing. Kemudian bisa juga pada organ-organ kandungan sekitarnya, itu bisa juga. Gitu. Nah, baru kalau memang sudah seperti itu, itulah yang mengakibatkan adanya gejala sistemik pada seorang wanita hamil. Kalau untuk jumlah keputihannya sendiri bisa mempengaruhi nggak berat ringannya penyakitnya gitu? Misalnya memang, produksinya gitu maksud saya. Ya, memang sejauh ini sih belum ada ukuran pasti ya seberapa banyak gitu. Cuman memang biasanya kalau pada kasus wanita hamil yang mengalami keputihan abnormal, kita patokannya sering tanyakan, Bu, apakah keputihan ini sama gak seperti keputihan yang Ibu alami selama dari awal Ibu memiliki haid gitu loh, seperti ketika datang haid. Nah, kalau memang Ibu itu kemudian merasa, ya dok ini lebih banyak, nah itu bisa menjadi salah satu indikasi keputihan ini mungkin sudah abnormal. Seperti itu dokter. Baik dokter, nah tentunya untuk pemeriksaan ini perlu ada pemeriksaan tambahan dan lanjutan gitu ya. Nah ini barangkali yang tidak tersedia di puskesmas, sehingga perlu dilakukan rujukan ke rumah sakit gitu. Nah tentunya mungkin dari rumah sakit Hermana sendiri siap untuk menerima gitu kan, rujukan dari puskesmas. Tentunya mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan bahwa apa sih kesiapan gitu dari rumah sakit sendiri untuk menerima pasien-pasien rujukan yang seperti ini. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk level rumah sakit itu pasti harus memiliki fasilitas yang lebih bervariasi daripada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi kita mengutip tadi kata-kata dari Dr. Gandhi, jangan sampai sudah menyebar, jangan sampai sudah banyak sekali dia punya gejala yang sudah bisa dipastikan itu sudah berat atau tingkatannya sudah lebih jauh, baru kita memeriksakan. Jadi ketika pasien datang di rumah sakit Hermana ataupun di seluruh rumah sakit, pasti akan dilakukan pemeriksaan penunjang. Ya, seperti apa dok yang tersedia di sini kira-kira dokter? Ya,
tentunya untuk spesifikasinya itu kami selalu harus berkolaborasi dengan dokter. Iya. Apa yang dokter mintakan sesuai indikasi. Untuk pemeriksaan laboratorium tersedia gitu dok ya? Akan kami sediakan. Nah, kalau untuk sekarang laboratorium darah misalnya pemeriksaan darah. Perlu juga dok untuk pemeriksaan darah dok? Iya, sangat perlu. Sangat perlu. Bagaimana untuk pemeriksaan cairan keputihan itu sendiri dok kira-kira? Kalaupun dokter spesialis kandungan meminta pemeriksaan yang lebih jauh lagi untuk memastikan apakah ini jamur, ini bakteri atau dan parasit dan sebagainya, itu kami bisa melakukan pengambilan swab, pengambilan cairan tubuh atau cairan dari keputihan itu. Kemudian kami melakukan pemeriksaan dengan bekerjasama dengan laboratorium yang mungkin lebih lengkap. Ya, sebelum kita lanjut dalam diskusi yang lebih menarik lagi gitu dok ya. Nah, telah hadir juga ya pemirsa di sini ada karyawan dari Rumah Sakit Umum Hermana Lembean, Minahasa Utara. Dan ini ibu-ibu atau nona-nona yang cantik-cantik ya menemani kita. Barangkali mungkin ada pertanyaan. Ya, yang ingin bertanya silakan sebutkan namanya dan pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Asri Resti, saya karyawan dari Rumah Sakit Hermana Lembean, bagian keuangan. Dok, saya mau tanya, kira-kira hal apa saja yang harus dihindari oleh ibu hamil agar tidak mengidap penyakit keputihan ini? Mungkin dari makanan atau dari aktivitas supaya tidak terkena penyakit keputihan ini. Baik, terima kasih. Nah, barangkali mungkin kita langsung aja dok ya. Silakan dokter. Oke, terima kasih Mbak Astri untuk pertanyaannya. Tadi memang kalau dikaitkan dengan makanan, nah ini sering masyarakat selalu tanya apa-apa kalau ada penyakit, selalu pertanyaan pertama, dok ada hubungan dengan makanan nggak? Nah memang kalau keputihan saya katakan tidak ya. Jadi bukan berarti kalau keputihan berarti tidak boleh makan yang berwarna putih, itu enggak ya. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi mitos gitu dok. Jadi nggak boleh makan nasi dong kalau nggak boleh makan yang putih-putih. Tapi keterkaitan keputihan adalah biasanya dengan pola hidupnya. Jadi yang pertama, tidak boleh terlalu sering untuk mencuci bagian vagina itu dengan cairan pembersih yang mungkin ada beredar banyak gitu, ya di toko-toko. Iya betul, antiseptik seperti itu. Karena itu justru membuat vagina itu menjadi lebih kering. Ketika vagina menjadi kering itu mudah sekali terjadi suatu reaksi inflamasi atau peradangan. Bahkan yang lebih buruknya lagi itu cairan-cairan seperti itu justru bisa membunuh mikroorganisme baik. Yang tadi saya katakan Flora Doderlein. Itu justru bisa terbunuh. Bahkan jadinya kan sistem pertahanan tubuh di vagina itu jadi drop. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, jangan menggunakan pakaian-pakaian celana-celana yang ketat atau berbahan yang seperti jeans seperti itu. Jadi gunakanlah bahan-bahan seperti katun yang mudah menyerap keringat. Karena keringat ini mudah sekali kalau ketika dia lembab di daerah vagina, masuk bakteri yang jahat, bisa terjadi keputihan. Seperti itu. Dan yang terakhir tentunya ya tetap menjaga kesehatan organ intim ini dengan ya mandi secara teratur, bersihkan sebetulnya cukup dengan sabun bayi. Karena sabun bayi itu kan pH-nya seimbang. Itu yang justru lebih baik kalau memang seorang wanita ingin membersihkan organ intimnya. Mungkin kurang lebih seperti itu, dokter. Oke, seperti itu ya. Cukup jelas ya, Asri untuk. Iya, cukup jelas. Baik. Nah, jadi ternyata makanan nggak ada pengaruh sebenarnya. Tidak ada pengaruh. Berarti lebih ke pola hidup, barangkali aktivitas keseharian. Dan higienis barangkali. Iya betul, gitu ya. Itu paling penting adalah higienis organ kewanitaan itu yang paling penting. Oke, nah saya masih memberikan kesempatan, mungkin masih ada yang ingin bertanya, silakan sebutkan namanya dan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Miranda Panjaitan, saya karyawan Rumah Sakit Hermana Lembean bagian IT. Baik, saya akan bertanya, apakah wajar keputihan itu berlangsung secara terus-menerus, dan apakah jika kita mengkonsumsi jamu tertentu itu bisa menghilangkan bau dan menghentikan keputihan kepada seseorang atau tidak, dok? Terima kasih. Oke, terima kasih. Rupanya mereka lebih lebih suka ngobrol sama dokter Gandhi nih. Tapi nanti kita akan iya betul. Oke, mungkin langsung aja dok ya tentang ini
jika terus-menerus seperti apa, dan kemudian penggunaan jamu-jamuan bagaimana? Silakan dokter. Oke, tadi kalau keputihan itu tadi artinya masih dalam batas yang normal, itu tidak masalah. Jadi keputihan yang kita tidak perlu takut adalah keputihan yang tidak terlalu banyak, keputihan yang tidak berbau, keputihan yang tidak berwarna kuning, kehijauan, ataupun yang artinya kental seperti itu kita tidak perlu takut. Gitu, karena itu wajar. Tadi kembali lagi itu merupakan proses alami tubuh seorang wanita untuk mengeluarkan cairan vagina itu sesuatu yang sangat normal. Jadi dok, misalnya kalau dalam sebulan gitu, itu normalnya berapa kali sih dia mengalami keputihan misalnya? Oke, pertanyaan yang bagus. Iya. Jadi memang kalau memang terjadi setiap hari juga itu tentu nggak bagus Iya. ya. Jadi biasanya wanita itu paling sering keputihan itu terjadi, keputihan yang normal adalah ketika dia mau memasuki masa haid. Jadi biasanya berapa hari sebelum haid dan sesudah haid. Ya, itu Jadi normalnya ya. Sekitar 3 sampai 5 hari sebelum haid dan juga 3 sampai 5 hari setelah haid. Itu biasanya wanita lebih sering terjadi keputihan yang normal. Seperti itu. Tadi kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi, boleh gak dok pakai jamu-jamuan? Nah, ini yang memang harus diedukasi juga ke masyarakat. Nah, kan namanya orang-orang Indonesia itu suka minum jamu. Dari mulai diminum sampai mungkin buat di wajah sampai dipakai di vagina pun ada gitu jamu-jamuan. Padahal penting Nanti sekali. Bapaknya kaget pakai jamu-jamuan di bawahnya. Betul sekali. Sedangkan kan penting sekali kita harus tahu apa sih komposisi yang ada di jamu. Jadi artinya saya bukan berarti pakai jamu nggak boleh, bukan seperti itu. Tapi kalau bisa memang sebaiknya gunakanlah produk-produk yang memang sudah keluar mungkin BPOM-nya seperti itu. Jadi arti tingkat keamanan untuk safety-nya produk tersebut memang baik untuk masalah kewanitaan gitu. Jangan sampai yang tadinya kita mau memperbaiki masalah keputihan malah jadi masalahnya menjadi lebih besar. Mungkin saya tambahkan pertanyaan juga dok. Untuk penanganan awal gitu ya, ketika mengalami keputihan sebelum kita melakukan pemeriksaan ke puskesmas, ke dokter, ataupun ke rumah sakit. Kira-kira seperti apa dok? Oke, kalau penanganan awal tadi berkaitan lagi dengan pola hidup. Jadi cara bagaimana menjaga kehigienisan organ intim wanita. Jadi tadi menggunakan celana ketat atau celana berbahan jeans. Jadi gunakan mungkin celana yang berbahan katun. Yang kedua ketika kita lihat, kok sepertinya keputihan ini sudah arahnya seperti nggak normal. Nah itu boleh sebetulnya menggunakan cairan-cairan pembersih vagina yang ada beredar di toko-toko itu boleh. Yaitu sebetulnya berarti sudah indikasi boleh menggunakan produk tersebut. Gitu. Dan kemudian kita pastikan kalau kita sering menggunakan pembalut atau mungkin panty liner, nah sebaiknya tidak lebih dari 6 jam untuk pembalut. Sedangkan untuk panty liner itu tidak boleh lebih dari 4 jam penggunaannya. Jadi harus sering diganti. Seperti itu. Jadi itu kadang-kadang orang ada yang wanita pakai panty liner sampai seharian. Sampai itu panty liner warnanya sudah berubah dari putih jadi biru. Nah itu biasanya itu sudah penggunaannya tidak tepat. Baik. Seperti itu dok. Oke dok, nah semakin menarik perbincangan kita gitu ya. Namun kita harus pending sejenak ya karena ada beberapa pesan-pesan berikut. Dan saudara tetaplah bersama kami dalam Info Sehat TVRI. Setelah pariwara berikut kami akan kembali dengan bincang-bincang tentang kesehatan.